Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar pahlawan hebat bernama Samson, atau bahkan kita sering menonton filmnya? Sejatinya ia adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama aslinya adalah Syam'un Ghadhi alaihi salam. Kisah Nabi Syam'un berasal dari cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Syam'un Ghadhi. Syam'un ialah nabi dari kalangan Bani Israel. Ia juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Mau tahu bagaimana ceritanya? Mari sama-sama kita simak ulasannya. Nabi Syam'un al-Ghadhi memiliki beberapa nama. Di dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syam'un atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani, ia disebut Simson. Sedangkan dalam bahasa Tiberias, dia dipanggil Shimson. Dan dalam Alkitab Nasrani, ia disebut Samson. Nabi Syam'un berarti yang berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghadhi berarti yang berasal dari Ghadhi atau Gaza di Palestina sekarang. Nabi Syam'un Ghadhi memiliki mukjizat yang luar biasa. Ia mampu melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Syam'un merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Ceritanya sudah tersebar jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dari kitab Muqasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian beliau bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Ghadhi. Dikisahkan bahwa Nabi Syam'un Ghadhi berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Akhirnya, sang raja Bani Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, tetapi belum berhasil. Akhirnya atas nasihat para penasehatnya, diumumkanlah sayembara kepada rakyatnya. Bunyinya ialah, barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Ghadhi akan mendapat hadiah emas dan permata yang melimpah. Singkat cerita, Nabi Syam'un Ghadhi terpedaya oleh istrinya. Karena sayang dan cintanya kepada sang istri, Nabi Syam'un berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tidak berdaya, ikatlah aku dengan potongan rambutku." Akhirnya Nabi Syam'un Ghadhi diikat oleh istrinya saat beliau tertidur. Sang Nabi lantas dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya, diikat, serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan dengan sedemikian pedihnya, Nabi Syam'un Ghadhi berdoa kepada Allah. Beliau berdoa dengan dimulai bertobat dan kemudian memohon pertolongan atas nama Allah. Doa Nabi Syam'un kemudian Allah kabulkan. Istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah bahwa ia akan terus menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Syam'un Ghadhi yang berjuang fi sabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin beribadah seperti Nabiullah Syam'un Ghadhi." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Malaikat Jibril lalu datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Apa ya Rasulullah yang membuat Anda tersenyum?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku pada hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke surga. Ada salah satu nabi yang membawa pedang yang tidak punya pengikut satupun untuk masuk surga. Dialah Syam'un." Begitulah sekelumit kisah yang bisa kita ambil hikmah
tentang Nabi Syam'un Samsul Al-Ghazzi. Semoga kisah ini memberikan kita manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.